Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya dalam mata kuliah Ilmu Gulma atau Gulma dan Pengendaliannya bersama saya Dimas Praposwodiani. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang alelopati, ya. Jadi minggu kemarin kita sudah membahas sedikit-sedikit tentang alelopati. Sebenarnya apa alelopati itu? Ya, alelopati merupakan zat racun yang dihasilkan oleh suatu tumbuhan. Ya, jadi tumbuhan ataupun tanaman itu berpotensi memiliki zat alelopati, ya, tergantung dari jenis tanaman maupun tumbuhan tersebut. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi alelopati ada beberapa hal. Yang pertama itu ada cahaya, kemudian ada fase pertumbuhannya, kemudian ada kandungan hara, kemudian suhu, sampai dengan hormon 2,4-D, ya. Jadi beberapa faktor ini bisa menyebabkan atau meningkatkan kandungan alelopati dalam suatu tumbuhan, ya. Jadi dalam proses pertumbuhan maupun proses tumbuhan itu menyerap cahaya maupun suhu yang tertimpa pada suatu tumbuhan itu, maka akan mempengaruhi zat alelopati yang dikandung dalam suatu tumbuhan. Nah, kemudian alelopati merupakan kuantitas dan kualitas senyawa alelopati dikeluarkan oleh gulma, antara lain dipengaruhi oleh kerapatan gulma, macam gulma, saat kemunculan gulma, lama keberadaan gulma, habitus gulma, kecepatan tumbuh gulma, dan jalur fotosintesis gulma. Ya, gulma yang terdiri dari gulma yang jenis tumbuhan C3 maupun C4. Jadi banyaknya atau baiknya kualitasnya alelopati dipengaruhi dari faktor-faktor tersebut, sehingga seberapa besar racun itu mempengaruhi dari tanaman di sekitar tumbuhan tersebut. Nah, kemudian sumber senyawa alelopati, ya. Senyawa-senyawa kimia yang mempunyai potensi alelopati dapat ditemukan di semua jaringan tumbuhan, ya. Termasuk ya daun, batang, akar, rizoma, umbi, bunga, buah, bahkan sampai dengan biji. Ya, misal Imperator cylindrica atau alang-alang itu berada di akar, ya, atau misal pohon mahoni gitu ya. Tanaman mahoni itu memiliki zat alelopati juga, ya, tapi dia ada di daun, sehingga tanaman-tanaman di sekitarnya akan terhambat tumbuh dengan baik. Nah, kemudian senyawa alelopati dapat dilepaskan dari jaringan-jaringan tumbuhan dengan berbagai cara, termasuk melalui penguapan, eskudat akar, pencucian, dan pembusukan tumbuhan. Ya. Jadi tergantung dari tumbuhan yang memiliki zat alelopati tersebut, ya. Kalau misalnya di halang itu melalui eskudat akar atau pembusukan. Kemudian untuk tadi misal tumbuhan mahoni atau tanaman mahoni biasanya melalui pembusukan tumbuhan. Fokusnya pada daun tumbuhan itu yang membuat zat alelopati akan terlepas dari daun. Nah, ini berikut adalah contoh-contoh gulma yang beralelopati, ya. Yaitu ada Agropyron respens, kemudian ada Cirsium arvens, kemudian ada Sorghum helpens, ada Cyprus rotundus, ya. Cyprus rotundus ini yang sering kita temui ya di kampus kita, banyak itu teki, ya. Kemudian Imperator cylindrica juga banyak tuh alang-alang, ya. Kemudian Cynodon dactylon juga banyak jenis gulma berdaun sempit, ya. Kemudian Agropyron intermedium, kemudian ada Salvia linacopiella.
Nah, sekarang kita berbicara tentang proses pelepasan alelopati. Nah, tumbuhan yang masih hidup atau sudah mati dapat mengeluarkan senyawa-senyawa alelopati tersebut melalui organ yang masih hidup. Mengeluarkan senyawa alelopati lewat organ di bawah tanah. Kemudian jika sudah mati, baik organ yang berada di atas tanah maupun yang di bawah tanah sama-sama dapat melepaskan senyawa alelopati tersebut. Kemudian, alelopati dapat meningkatkan agresivitas gulma melalui es kudat yang dikeluarkannya, yang tercuci, yang teruapkan, atau melalui hasil pembusukan bagian-bagian organnya yang telah mati. Jadi ketika suatu tumbuhan melepaskan zat alelopatinya, maka otomatis tanaman yang ada di sekitarnya akan terpapar dari zat racun tersebut, sehingga meningkatkan agresivitas perkembangan gulma dalam suatu ekosistem tersebut atau agroekosistem tersebut. Nah, sekarang pengaruh alelopat ya. Pertama yaitu menghambat penyerapan hara karena terjadi penurunan kecepatan penyerapan ion-ion suatu tanaman. Kemudian kedua, menghambat pembelahan sel akar tumbuhan, kemudian ada menghambat proses fotosintesis. Keempat, ada memacu atau menurunkan respirasi akar. Selanjutnya mempengaruhi permeabilitas membran. Kemudian ada menghambat nitrifikasi dan fiksasi N. Kemudian menghambat aktivitas enzimatik. Yang terakhir ada mempengaruhi sintesis protein. Jadi di sini zat alelopati dapat berpengaruh sangat aktif pada proses metabolisme suatu tanaman, sehingga akan menghambat pertumbuhan bahkan perkembangan suatu tanaman tersebut. Terlebih lagi kondisi lebih buruknya tanaman tersebut bisa mati karena pengaruh dari zat racun yang dikeluarkan oleh suatu tumbuhan. Nah, kemudian periode kritis. Nah, hubungan periode kritis dengan kompetisi ini ya. Jadi kompetisi sejak awal dalam pertumbuhan tanaman semakin dewasa. Kemudian semakin dewasa tanaman, kompetisi semakin meningkat. Nah, suatu saat kompetisi mencapai maksimum, kemudian menurun secara bertahap. Saat periode waktu tertentu, tanaman peka terhadap kompetisi gulma disebut periode kritis. Nah, gulma tidak menurunkan hasil tanaman boleh diabaikan pada saat di luar periode kritis. Pada fase-fase tertentu, kebutuhan tanaman terhadap hara, air, cahaya, dan CO2 meningkat karena pembentukan organ-organ baru seperti anakan, cabang, bunga, dan buah. Baik, demikian materi mengenai alelopati. Jika ada yang ditanyakan silakan didiskusikan di grup ya. Kemudian silakan absen di kolom komentar. Terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.